apa yang pendukung saya lakukan, saya rasa itu merupakan bentuk dari aspirasi masyarakat, di mana aspirasi masyarakat ini merupakan bagian dari demokrasi. Jadi saya rasa apa yang saudara-saudara sekalian tuding sebagai kontroversi itu tidak akan ada hubungannya dengan program kerja saya ke depannya. Terima kasih. Ya, menurut saya dari tindakan-tindakan pendukung kandidat nomor 2, saya tidak perlu banyak berpendapat lagi. Istilahnya yang waras yang ngalah lah ya ibaratnya. Karena menurut saya tindakan-tindakan itu sudah cukup menggambarkan bagaimana karakter dari kandidat nomor 2 itu sendiri. Juga kita semua memperhatikan bagaimana video klarifikasi kemarin dari pihak mereka yang menggunakan tanda seperti ini untuk menarik perhatian anak muda. Saya sebagai kandidat yang memang anak muda, menurut saya itu sangat tidak penting, sangat tidak menarik, bahkan cringe bagi generasi kami. Itu suatu tatanan untuk kayak orang mengajak untuk membenci sesuatu orang, untuk membenci orang tersebut gitu loh. Jadi kayak istilahnya menghasut. Gimana kamu mendapat informasi tentang capres cawapres? Kalau aku sih dari media sosial pastinya kayak TikTok, Twitter, terus juga ada kan website dari KPU yang memang resmi gitu untuk kayak kita tahu visi misi capres, terus parpol-parpol yang ngedukungnya gitu. Dan kalau faktor yang mempengaruhi saya untuk memilih presiden, mungkin karena saya baru pertama kali memilih, mungkin saya akan melihat kepada debat-debat yang akan datang untuk memantapkan pilihan saya ke depannya. Dan kalau misalkan untuk info dari mana saja yang saya ketahui tentang capres, saya banyak mengetahui itu lewat Twitter sih. Apa sih yang dimaksud black campaign? Jadi sebenarnya nggak ada definisi khusus mengenai pengertian dari istilah black campaign itu. Nah, istilah ini digunakan di Indonesia untuk menyebut kegiatan-kegiatan yang biasa dikenal dengan negatif campaign dalam rangka menjatuhkan lawan politiknya. Apa saja yang termaksud dalam black campaign ini? Nah, yang termasuk dalam kegiatan negatif black campaign menurut Undang-Undang Pemilu biasanya berkaitan dengan pelanggaran kode etik pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, dan tindak pidana pemilu. Gimana perkembangan black campaign di Indonesia? Sebenarnya kalau dibandingkan ya dari dulu sampai sekarang, black campaign itu awalnya cuma nyebar pamflet atau fotokopian artikel-artikel yang negatif lah tentang kandidat lawan. Kalau sekarang sama, yang dari media-media cetak seperti itu juga masih dilakukan sama pendukung kandidat yang cenderung radikal atau bisa dibilang sifatnya anarkis gitu. Tapi sekarang itu sudah ada yang dari media sosial juga, jadi lebih canggih. Masalahnya selain udah lebih canggih, belum ada peraturan yang berarah ke sana gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Lalu menurut kalian kenapa di Indonesia masih sering terjadi black campaign itu? Menurut kami black campaign itu masih sering terjadi di Indonesia karena emang sulit untuk menindaklanjuti perihal ini. Kenapa? Karena di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, tepatnya di pasal 249 ayat 4, itu menyatakan bahwa pelaporan adanya pelanggaran kampanye ini harus dilaporkan ke Bawaslu maksimal 7 hari setelah adanya dugaan pelanggaran ini. Nah, ini mempersulit karena rentang waktu 7 hari ini kami rasa terlalu singkat. Selanjutnya, yang tadi Salma sudah sebutkan juga media sosial, karena untuk media sosial itu untuk undang-undang kita masih susah untuk menanggapinya ya. Belum lagi ditambah juga pada kenyataannya di Indonesia tuh black campaign yang melakukan itu banyak justru dari pihak legislatif sama eksekutif yang nanti mau nyalon lagi, dan mereka memang udah punya posisi tapi mereka memanfaatkan posisi mereka, fasilitas negara itu untuk ya kampanye yang seharusnya bukan seperti itu pemakaiannya. Juga dari contoh yang nyata yang lainnya ada penggunaan money politik. Di sini calon-calon tadi itu melakukan BLT, mereka mendonasikan BLT atau ya ada door prize saat mereka kampanye yang untuk menarik perhatian masyarakat, yang menurut saya juga bukan sesuatu yang layak, jadi itu wajar dianggap sebagai black campaign. Siapakah pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu atau black campaign? Jadi pada awalnya laporan atau pengaduan yang masuk ke Bawaslu atas dugaan penyelenggaraan pemilu itu kemudian dipilah-pilah untuk ditentukan pelanggaran manakah yang termasuk dalam negatif campaign. Yang pertama, apabila tindakan tersebut termasuk pelanggaran administrasi pemilu, maka yang berwenang untuk menangani hal tersebut adalah KPU. Yang kedua, apabila tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran tindak pidana, maka itu masuk ranah hukum pidana biasa dan ditanggungjawab oleh kepolisian. Begitu pula tindak pidana pemilu. Lalu yang ketiga, apabila tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka yang berwenang adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lalu yang keempat, yang terakhir, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan sengketa pemilu, maka Bawaslu lah
yang berwenang dalam menanggapi hal tersebut. Bagaimana peran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai suatu institusi pendidikan hukum? Nah, Fakultas Hukum memiliki peran yang sangat besar, yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Peran tersebut tuh berkaitan dengan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya hak suara yang ia miliki, serta menghimbau atau mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak, serta mencerdaskan dan mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan pemilu yang hanya untuk mendukung salah satu calon yang memberikan simpati yang berlebihan seperti itu. Nah, peran ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat yang awam. Nah, sosialisasi ini dapat dilakukan terutama seperti mensosialisasikan betapa pentingnya menghindari tindakan-tindakan yang black campaign negatif tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu. Dengan demikian, masyarakat akan bertindak lebih berhati-hati dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mengecek track record calon legislatif dan calon eksekutif kita, teman-teman bisa mengunjungi website bijakmemilih.id. Nyalek nyapres boleh, dukung-dukung boleh, tapi serangan fajar tidak boleh. Lewat iklan boleh, lewat medsos boleh, tapi kampanye hitam tidak boleh. Black campaign? No, white coklat yummy boleh.